Ya mohon maaf ya, ini jadi mewek. Aku emang orangnya bari banget mewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasida. Di video kali ini saya akan menceritakan riwayat pendidikan saya mulai dari RA atau TK, MI, kemudian MTS, MA sampai ke perguruan tinggi saat ini. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung ke cerita pendidikan saya mulai dari RA ya. RA itu saya masuk tahun 2005. Artinya waktu itu saya baru berusia 5 tahun. Saya coba tunjukkan ya dokumennya. Ini ada ijazah atau apa ya, kalau surat tanda tamat belajar Raudatul Atfal. Ini maaf ya, kameranya terbalik. Dan ini muka saya ketika daftar RA ya. Ntar saya coba munculkan di sini. Ya Allah, ini kerudungnya. Ini ya RA, namanya juga RA ya. Belum peduli mau tudung jengsot kumaha WG nya. Jadi ya gitulah. Wajah aku udah gembib dari sejak dini. Dan ini rapotnya Raudatul Atfal atau TK ya, karena dulu belum ada PAUD jadi langsung ke TK. Raudatul Atfal. Nah, ini ada program siapa sih ya, penilaian gininya nih pas RA di rapot tuh gini, rapotnya kecil gitu. Jadi cerita sedikit pas TK itu ya atau RA itu, saya pernah mengikuti lomba unjuk gigi. Gak tahu kenapa jadi saya yang terpilih. Pokoknya kayak jalan modeling gitu, terus nunjukin gigi. Gimana ya, lupa lagi pokoknya waktu itu ya. Dan asalnya tidak enggak juara. Pengalaman aja itu mah. Oke, udah RA. Berarti RA itu lulus tahun 2006 ya. Lulus dari RA langsung ke MI atau SD. Kita lihat dokumennya ya. Ini seperangkat dokumennya pas MI, Madrasah Ibtidaiyah. Jadi saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Babakan. Jadi dari TK sampai alia saya itu sebenarnya kuliah di luar negeri alias swasta. Jadi nah ini rapotnya warna hijau ya, rapot MI. Foto di raport berarti ini pas masuk MI ya, 2006. Ntar saya coba tunjukkan di sini. Ini gak beda jauh ya pas ketika TK. Masih pakai kerudung cilok itu gak ada topinya gitu ya. Ini udah di MI. Dan ini ijazahnya, bukti kalau saya itu lulus ya. Lulus tahun 2012. Dan ini berarti foto pas lulus itu udah beda ya sama pas ketika masuk. Soalnya kan udah 6 tahun ya. Jadi udah ada perubahan dikit di wajah. Dan kerudungnya juga udah pakai topi. Kita buka lagi ada apa di dokumen MI. Ini masih surat-surat keterangan. Ini apa ya? Ini piagam penghargaan Resi Muktasida utusan MI Babakan sebagai peserta Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam tingkat
KKMI Kecamatan Balebek. Oh ya, jadi pas dulu itu apa namanya Polseni, jadi saya pernah ikutan Olimpiade IPA di tingkat kecamatan Barekbek. Nah, waktu itu kalau gak salah juara 2 atau 3 ya, enggak juara 1. Sedih. Udah gak ada apa-apa lagi di MI. Jadi pas masuk MI itu ya, kata mama sampai kelas 2 itu harus selalu diantar ke sekolah. Ini gak tahu kenapa. Emang aku dari kecil itu ya agak susah berteman sama orang itu, jadi malu gitu kalau ketemu orang banyak, jadi harus diantar dulu. Terus di sekolah juga, di MI juga, kerjaannya itu nangis kalau dikerjain sama teman itu ya. Terus kalau apa-apa nangis, kalau gak bisa itu nangis. Terus kalau ketinggalan itu pasti nangis ya. Kalau ketinggalan misalnya orang lain udah pada bisa gitu, udah pada ke depan dan saya tuh ketinggalan gitu, belum bisa, itu pasti larinya itu nangis. Kayak dari RA MI kita lanjut ke MTS atau SMP. Kita cari dokumennya. MTS ini MTS Babakan. Jadi MI di Babakan, MTS di Babakan, nanti Alih juga di Babakan. Gitu, nggak keluar. Ini ada raport hasil belajar. Foto di raport berarti pas masuk MTS ya. Ntar aku coba tampilin di sini. Ini topinya itu ada yang nyebut topi helm karena itu tuh ya topinya keras, itu topi kerudungnya. Jadi ya gitu. Belum ada perubahan yang signifikan dari kelas 6 sampai ke MTS. Berarti ini pas masuk kelas 7. Masuk ke madrasah Sarawiyah itu pada tahun 2012. Nih rapotnya warna pink. Dan ini bukti kalau aku lulus ya teman-teman. Aku lulus sanawiyah. Ini fotonya udah berubah lagi nih. Ini aku pakai lagi kerudung celok. Jadi pas MTS itu lagi gejah apa ya, musimnya pakai kerudung cilok lagi pas kelas 9 tuh. Emang karena disuruh juga ya, karena itu pakai topi, jadi kata guru teh pakai kerudung cilok biar mudah pakai kalau pakai topi ini udah pakai kerudungnya nyengsol ya Allah, ih malu-maluin. MTS itu dia. Terus ini ada apa lagi? Nggak ada piagam. Ini ada piagam siapa ini? Lulusan terbaik kedua guys. Ya Allah, bisa berprestasi. Dan ini ada sertifikat ikut kegiatan GEMA ya. Kalau kalian tahu itu GEMA Leadership Training. Jadi saya pernah mengikutinya tahun 2014 bareng teman-teman saya waktu itu. Maaf ya teman-teman, ini saya lagi agak pilek, jadi maaf kalau terganggu dengan suara batuk. Bentar, saya coba lihat ya nilai pas lulus MTS. Pas lulus MTS bahasa Indonesia baik, sangat baik, bahasa Inggris baik, matematika cukup. Matematika aku cukup pas MTS. IPA baik tuh. Kayak udah SD maksudnya udah ngejelasin yang TK ya, TK udah, MI udah, MTS udah, sekarang tinggal ke MA aliyah atau SMA ya. SMA tarat, ini dia raportnya. Gede banget ya, berat ini teh, warna hitam. Resi Muktasidah, laporan capaian kompetensi peserta didik.
Wow, ini tebel banget ya, ini teh pas udah kurtilas jadi rapotnya kayak gini tuh. Ini teh gimana ya nunjukinnya. Nah, jadi dimasukin ke plastik gitu, terus rapotnya setebel ini, satu semester berarti ya ini. Ini itu jadi ada deskripsinya di raportnya pas itu, waktu itu teh udah kurtilas. Itu guys, oh untuk bentar, susah. Terus kita lihat ada apa lagi. Ini apa sih, rapot. Wow, ini ada sertifikat hasil ujian nasional. Jadi pas waktu saya ujian nasional, masih ada ujian nasional ya, itu UNBK. Maaf, kebalik. Sertifikat hasil ujian nasional Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2017-2018. Nama Resi Muktasida. Hasilnya itu bahasa Indonesia sangat baik. Jadi dari MTS sampai MA, B Indo selalu di atas, kayak aku tuh selalu sangat baik. Nah ini B Inggris jadi kurang. Parah banget bahasa Inggris aku, kurang ini. Matematika jadi baik, terus kimia cukup. Matematika alhamdulillah baik pas lulus dari Aliyah. Jadi salah satu penyebab saya memilih jurusan matematika. Enggak saya sebutin nilainya ya, karena gak usah deh, malu. Ya bagus banget soalnya. Ini ada ijazahnya. Aduh, ini lulus ya guys. Dan ntar fotonya saya coba tampilin di sini, foto di ijazah. Ini aduh udah pakai kerudung rubani ya, maaf. Ya pakai kerudung yang gitu. Gimana ya, wajah sih dilihat dari foto ya, kayaknya emang faktor kerudung juga, terus faktor ya umur juga. Ini udah sepertinya udah terlihat lebih itu sih. Ini lulus teh berarti tahun 2018, lulus dari Aliyah. Lihat ada apa lagi. Ini ada piagam penghargaan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Ciamis. Ini aku pakai ngobrol ya, pakai apa, seragam pramuka. Jadi di ini tuh sebagai peserta kegiatan perkemahan bakti Satuan Karya atau Saka Kencana tingkat cabang tahun 2016 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus 2016 bertempat di Buper Majaprana Cijengjing Ciamis. Tuh guys, jadi pas Ali itu emang lumayan aktif di bidang pramuka karena emang masuk ke kepengurusan Dewan Ambalan juga. Emang semua, karena emang sedikit ya siswanya, kelas aku tuh cuma 20 orang, jadi semuanya emang jadi pengurus Dewan Ambalan. Ini ada sertifikat diberikan, masih kosong, belum saya isi. Nah emang cuma sebagai peserta kompetensi matematika nalaria realistik se-Indonesia ke-11 babak penyisihan, dan ini udah gugur di babak penyisihan juga. Dan sertifikatnya pun belum saya namai sampai sekarang. KMNR 11. Gak apa-apa, pengalaman ya, yang penting itu pengalamannya. Nah kalau ini piagam penghargaan sebagai, nah kalau ini sih juara, tapi juara 3 juga sih, gak apa-apa lah ya, mata pelajaran kimia. Jadi pas kali itu saya emang lebih menjurus ke kimia.
karena emang gak ada lagi kayaknya orangnya. Itu kakak saya. Ya pernah senang banget tuh sama kimia tuh dibandingkan dengan matematika waktu itu. Jadi matematika ada sama orang lain, bukan sama saya. Terus ini, nah ini dia, saya pernah mengikuti Gema yang dilaksanakan oleh Himatika ya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Siliwangi, memberikan penghargaan kepada Resi Mutida sebagai peserta. Nah, pokoknya sebagai peserta juga, ini sebagai pengalaman. Jadi pas Gema matematika ke berapa ya teh, ke 17, saya mengikuti ini dengan cuma dari sekolah saya cuma kirim satu tim, jadi cuma 3 orang diantar sama guru ke unsilnya itu pakai mobil. Jadi itu pertama kali saya menginjakan kaki ke Universitas Siliwangi. Dan itu setelah itu saya langsung terpikat, kayaknya nanti mau kuliah di sini aja gitu, di matematika gitu. Terus itu udah itu aja, dah langsung gak lolos. Berapa ya pas itu teh, jadi urutan ke 50. Pokoknya mah jauh banget, ya Allah, kasihan ya. Apa penting pengalaman, experience is the best teacher. Oke, itu cerita dari riwayat pendidikan saya. Jadi dari mulai RA, MI, MTS, MA, saya itu di swasta dan di daerah saya, jadi ngulibek, kalau bahasa Sundanya ngulibek di situ-situ aja, nggak keluar, nggak sekolah ke kota gitu, yang ada aja. Buktinya walaupun saya sekolah swasta, tapi saya bisa tetap melanjutkan kayak ke perguruan tinggi negeri. Oke, udah untuk cerita dari RA sampai MA. Oke, sekarang saya akan cerita bagaimana saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi. Jadi pas kelas 12 itu saya pernah mengikuti seleksi senam PTN, namun bukannya nggak lolos sih, karena nggak dapat nggak bisa dapat nomor buat bidik misi itu. Jadi saya putuskan untuk tidak melanjutkan yang senam PTN. Terus saya daftarlah SBMPTN, dan karena kayak terlalu akhirnya saya seleksi itu di Bandung. Di Bandung dan milih universitasnya yang ada di Tasik. Tuh pas tes di Bandung diantar sama alumni sekolah saya, dari Risma, terima kasih sudah mengantar waktu itu. Pokoknya ya Allah, pas tes waktu itu ya di jalan sampai nyasar gitu, karena belum tahu juga kan ya, di sekolah MTS kalau nggak salah ya waktu tesnya. Tuh berangkat pagi, pulangnya siang. Iya ya, pokoknya itu pengalaman banget deh. Pas ikut tes SBMPTN ya masih di kertas, belum UTBK. Jadi kayaknya saya itu waktu itu terakhir SBMPTN yang di kertas gitu. Terus singkat cerita, waktu itu langsung ke bagian pengumuman. Nah gimana ya, pas pengumuman saya dinyatakan lulus, jadi melo, nggak tahu seneng atau sedih. Karena kan ya belum tahu harus dapat bidik misi atau enggaknya. Dan pas daftar ulang ke kampus ya, singkat aja, ternyata saya itu nggak, pas pertama itu nggak murni bidik jadi harus bayar dulu 500 pokoknya pas daftar ulang tuh ya, karena saya saking itu ya gak mau ngeluarin uang itu, 500 juga gak mau. Jadi pas daftar ulang tuh pulang saya nggak bawa almet, dan sama salah satu pengurus itunya teh pas daftar ulang
kata bapaknya teh, Neng, besok besok bapak telepon aja lagi cenah. Nggak besok sih, pokoknya selang beberapa hari dia telepon lah sama bapak itu teh, Neng cenah, eh, nih ditunggu di rektorat sampai pukul 3 cenah. Itu saya sampai pokoknya langsung wecus ke Tasik pakai pakai elep minta antar sama TIin ya, makasih TIin. eh naik angkot, naik elep ke Unsil, terus kan turun di Simpang 5 naik angkot lagi ya. Itu pokoknya takut terlambat banget, takut takut keburu tutup telatnya. Alhamdulillah saya ya bisa lah, bisa bidik misi murni, nggak bayar dulu, nggak bayar yang 500. Jadi itu teh lupa lagi gak tau kenapa jadi banyak yang harus bayar dulu 500. uh, Pokoknya jadi saya itu dapat kartu, dapat KTM, langsung dapat KTM dan langsung dikasih almet, pulang bawa almet. Udah gitu aja, pas udah dapat almet itu dan KTM langsung pulang lagi, nggak ada tujuan lain, udah gitu aja. Ke Tasik itu cuma untuk demi itu gitu ya. Masya Allah perjuangan itu di awal-awal. Terus di kuliah, awal ombus itu alhamdulillah sangat apa ya, berkesan banget pokoknya. Haru bisa ada di antara ribuan orang, apalagi ketika ketika pelantikan, dilantik jadi mahasiswa. Itu saya agak kuat dan mau netesin air mata gitu. Ya Allah, terharu banget gitu. Ya mohon maaf ya, ini jadi mewek, aku emang orangnya bari banget mewek. Pokoknya semester 1 tingkat 1 ya pas masih pengenalan gitu. Terus tingkat 2 dan sekarang udah tingkat 3, udah KKN, nggak kerasa banget gitu. Dan yang video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sih sebenarnya, mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Nur Jamil. Jadi pas mulai kuliah daring itu dari semester berapa? 3 berarti ya. Ya udah lama banget ini di rumah. Gak kemana-mana. Daring, jadi karena emang kuliahnya daring, jadi emang banyak tugas untuk membuat video seperti ini. Jadi emang terkesan apa ya, menggabutkan, tapi membuat kita jadi membuat kita lebih kreatif lagi untuk membuat konten-konten seperti itu. Pokoknya salah satu hikmah dari pembelajaran daring ini, kita dituntut untuk bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Dan pesannya tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih daring ya teman-teman, tapi jangan sampai mematahkan tujuan kita. Apa penyebab kita ingin kuliah, terus apa impian kita itu. Perkuliahan seperti ini emang bagi saya kurang berkesan ya, beda pas dulu pertama masuk kuliah itu, masuk kelas gitu bareng-bareng sama temen, itu rasanya emang beda banget itu, belajar di tempat di kelas tersebut sama belajar sendiri di rumah gitu, emang beda banget, berkesan pokoknya pas awal-awal itu, masa-masa terindah kali ya. Oke, sepertinya itu yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf jika terlalu panjang. Makasih yang sudah menonton sampai akhir, mendengarkan cerita-cerita saya. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.